Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfanus Nazari. Saya akan menjelaskan tentang topik penelitian saya, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Kita akan ke latar belakang masalah terlebih dahulu. Dalam era globalisasi ini, matematika sangat berperan penting dalam segala jenis dimensi kehidupan. Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern dan memiliki peranan penting dalam ilmu yang lain, serta untuk mengembangkan daya pikir manusia. Matematika juga menjadi ilmu dasar dari segala ilmu yang berkaitan dengan konsep-konsep abstrak, sehingga diperlukan pemahaman tentang matematika untuk mendalami ilmu lainnya. Matematika juga merupakan sarana pendukung dari berbagai segi kehidupan yang lainnya, dan juga merupakan hal yang paling urgensi dalam kesuksesan komunikasi dan informasi, menjadikan matematika menjadi ilmu yang harus dipelajari oleh setiap insan manusia. Proses pembelajaran matematika pada dasarnya memahamkan siswa terkait materi abstrak. Menurut teori yang dikemukakan oleh Edgar Dale, pemahaman siswa dipengaruhi oleh proses dan cara siswa mendapatkan informasi. Jika siswa hanya mendapatkan informasi melalui membaca dan mendengar, pemahaman yang didapat oleh siswa sangat kurang efektif. Namun, Edgar Dale mengemukakan apabila siswa terlibat langsung dalam proses mencari informasi, maka pengalaman yang didapat akan semakin lebih banyak dan lebih banyak mengingat informasi yang akan diberikan, sehingga dibutuhkannya suatu alat peraga atau benda lainnya yang digunakan oleh siswa untuk terlibat langsung dalam proses mencari informasi. Alat atau benda lainnya itu bisa dinamakan dengan media. Media itu dalam pendidikan memiliki peran sebagai perantara guru untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa, sehingga media memiliki peranan strategis dalam proses pembelajaran. Menurut Umar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengefektifkan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam masa pandemi kemarin, banyak sekali sekolah yang melakukan pembelajaran melalui sistem jarak jauh. Sekolah-sekolah perlu membuat atau menggunakan suatu media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru maupun siswa dari jarak jauh, sehingga setelah masa pandemi ini, pada masa saat ini, sekolah-sekolah sudah bisa mempraktikkan pembelajaran jarak jauh ataupun dengan pembelajaran campuran atau blended learning. Media yang dapat digunakan oleh sekolah dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara blended learning atau campuran adalah dengan menggunakan media pembelajaran digital. Media digital ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menyajikan konten pembelajaran dengan cara yang mudah dipahami, serta dapat digunakan sebagai pemberian contoh yang jelas melalui membuat tautan dengan konten pembelajaran lain. Selain itu, media digital dapat memperluas kemampuan produktif dan kreatif melalui pembuatan mind map dan pembuatan presentasi ataupun pembuatan lainnya. Media digital dalam proses penggunaannya perlu menggunakan suatu platform teknologi. Salah satu platform teknologi yang bisa digunakan adalah handphone. Handphone itu kan perangkat yang mudah dibawa dan digenggam. HP yang digunakan itu hampir mayoritas sudah dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. HP yang digunakan oleh masyarakat Indonesia itu menggunakan sistem Android. Menurut data dari statcounter.com per Juni tahun 2021, 91,6% masyarakat Indonesia telah menggunakan handphone berbasis Android, dengan 8,17% menggunakan iOS, dan sisanya 0,23% menggunakan sistem lainnya seperti Windows, Microsoft, dan lain-lain. Sistem Android ini merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Android Inc. yang kemudian diakuisisi oleh Google. Android ini merupakan platform terbuka bagi para pengembang aplikasi untuk menciptakan aplikasi yang berbasis platform Android. HP yang memiliki sistem Android atau handphone yang memiliki sistem Android dipakai semua orang karena kemudahan dalam mengakses aplikasinya.
sehingga media pembelajaran yang dikembangkan oleh aplikasi Android lebih mudah diakses oleh para pengguna aplikasinya. Kemudian untuk pengembangan aplikasinya ini lebih mudah karena sistem Android ini bersifat open source, jadi lebih mudah untuk dikembangkan oleh pengembang aplikasi. Selanjutnya, untuk rumusan masalah untuk penelitian yang akan saya pakai, yang pertama, bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis Android pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, bagaimana efektivitas dari penggunaan media pembelajaran berbasis Android pada materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap kepraktisan penggunaan media pembelajaran berbasis Android pada materi sistem persamaan linear dua variabel dalam pembelajaran. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui cara mengembangkan media pembelajaran berbasis Android pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan media pembelajaran berbasis Android pada materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kemampuan pemahaman konsep siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap kepraktisan penggunaan media pembelajaran berbasis Android pada materi sistem persamaan linear dua variabel dalam pembelajaran. Manfaat dari penelitian ini adalah, yang pertama, dari segi teoritis, memberikan wawasan referensi mengenai media pembelajaran berbasis Android pada materi persamaan linear dua variabel. Dari segi secara praktis, ini akan memberikan manfaat untuk guru, yaitu guru dapat mengembangkan media yang lebih bermacam-macam menggunakan sistem operasi Android. Yang kedua, untuk manfaat untuk siswa dapat mempelajari materi melalui media pembelajaran berbasis Android pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian untuk peneliti sendiri, manfaat dari penelitian ini adalah peneliti dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran yang dapat dikembangkan maupun diteliti lebih lanjut tentang pengembangan media berbasis Android. Untuk definisi operasional pada penelitian ini, yang pertama, media pembelajaran berbasis Android yang valid, yaitu media yang mampu memenuhi kriteria minimal valid dari angket yang telah diisi oleh validator yang telah ditentukan. Terus yang kedua, media pembelajaran berbasis Android yang praktis adalah media yang penggunaan media tersebut sangat praktis digunakan oleh siswa dan guru melalui respon angket siswa dan guru, sehingga hasil uji kepraktisannya memenuhi minimal kriteria cukup praktis. Kemudian untuk media pembelajaran berbasis Android yang efektif itu adalah media yang mampu meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa sehingga analisis hasil tesnya memenuhi kriteria minimal cukup efektif. Kemudian Android merupakan platform terbuka bagi para pengembang aplikasi untuk menciptakan aplikasi yang berbasis platform Android. Kemudian untuk MIT App Inventor merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Google dan saat ini dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology dan aplikasi yang akan membuat aplikasi Android ini. Terus kemudian media pembelajaran merupakan alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pembelajaran. Media digunakan oleh guru untuk memudahkan guru serta dapat memotivasi siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian matematika merupakan ilmu mempelajari tentang pengukuran, besaran, dan ruang. Kemudian untuk sistem persamaan linear dua variabel merupakan sistem yang memiliki dua atau lebih persamaan serta memuat dua variabel dan tidak terdapat bilangan pemangkatan dalam variabel yang akan digunakan. Kita masuk ke bab 2, yaitu media kajian pustaka. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pembelajaran. Media ini digunakan oleh guru untuk memudahkan guru serta dapat memotivasi siswa dalam proses belajar mengajar. Media ini juga dapat membantu siswa dalam memahami pesan-pesan yang ada dalam proses belajar mengajar. Dengan penggunaan media, proses belajar mengajar akan menjadi lebih efektif dan efisien dan mampu terjalin ikatan baik antara siswa dan guru.
Nah, untuk memilih media pembelajaran, perlu adanya kriteria-kriteria pemilihan media agar media yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penuturan media yang akan digunakan ini dalam proses belajar mengajar memerlukan banyak sekali pertimbangan dari segala aspek. Nah, menurut Junaidi, tahun 2019, kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penggunaan media. Setiap pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terdapat suatu tujuan yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran tersebut perlu diselaraskan dengan media yang akan digunakan. Media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran akan memudahkan guru untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian untuk sasaran penggunaan media, pemilihan media yang akan digunakan perlu ditinjau sasaran dari penggunaan media tersebut. Seorang siswa SD tidak mungkin menggunakan media yang bersifat abstrak karena memang pemikiran siswa SD kurang sampai ke pemikiran abstrak. Sebaliknya, seorang siswa SMA tidak menggunakan media yang bersifat sederhana sebab materi yang akan dipelajari sudah bersifat abstrak. Nah, sehingga perlu pemilihan sasaran dari pertimbangan media tersebut. Kemudian karakteristik media. Untuk memilih media, guru perlu mengenal karakteristik dari media tersebut. Dengan mengenal karakteristik media tersebut, guru dapat menyusun kegiatan pembelajaran dengan efisien dengan menggunakan media yang akan dipilih. Kemudian yang keempat, waktu penggunaan media. Waktu pembelajaran yang dirancang oleh guru perlu selaras dengan media yang digunakan. Setiap media pembelajaran memiliki waktu yang diperlukan untuk menggunakan media tersebut secara maksimal. Maka dari itu, waktu yang digunakan pembelajaran harus sesuai dengan waktu penggunaan media tersebut. Kemudian biaya. Salah satu fungsi penggunaan media adalah untuk membantu pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Namun, pembelajaran tersebut tidak efisien jika terkendala dengan masalah biaya. Media yang perlu digunakan perlu dipertimbangkan dengan kondisi keuangan yang ada. Apabila kesulitan, mungkin nanti akan membentur sehingga pembelajaran tersebut tidak menjadi efisien. Yang terakhir, ketersediaan media. Pemilihan media juga perlu didasarkan kepada kesanggupan sekolah untuk menyediakan media atau alat yang menunjang penggunaan media tersebut. Misalnya, dalam sekolah yang terletak di daerah pedalaman, guru ingin menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, namun di sekolah tersebut teknologi yang digunakan kurang memadai, sehingga media yang dipilih oleh guru tidak bisa digunakan untuk pembelajaran di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu Android. Nah, pada masa saat ini, hampir semua masyarakat sudah mempunyai gawai seluler atau yang lebih dikenal dengan nama handphone. Handphone sendiri banyak dipakai masyarakat sebab handphone memiliki banyak manfaat dalam penggunaannya. Handphone tidak hanya digunakan untuk melakukan panggilan telepon saja, tapi dalam handphone sendiri telah ditambahkan beragam fitur yang ditambahkan oleh pembuat handphone. Para produsen handphone banyak yang berlomba-lomba untuk menambahkan fitur yang lebih modern lagi ke dalam handphone buatannya. Jenis handphone yang dipakai oleh masyarakat merupakan handphone berjenis smartphone dengan sistem operasi Android. Android merupakan sistem operasi dari suatu smartphone yang berbasis Linux. Nah, Android juga bersifat open source, yang artinya pengguna Android dapat membuat aplikasi baru di dalamnya dengan bantuan aplikasi lainnya. Nah, bantuan aplikasi lainnya itu salah satunya yaitu aplikasi MIT App Inventor. Nah, MIT App Inventor ini merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Google dan saat ini dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology. Aplikasi ini digunakan untuk membuat aplikasi Android yang akan digunakan nantinya. Penggunaan aplikasi MIT App Inventor ini menggunakan sistem drag and drop program ke layout dari handphone sehingga memudahkan penggunaannya meskipun tidak punya keahlian dalam bidang pemrograman. Kemudian yang terakhir, sistem bersama linear dua variabel. Sistem bersama linear dua variabel merupakan salah satu materi yang dipelajari oleh siswa kelas 8 di jenjang SMP MTS derajat. Sistem persamaan ini pernah dipelajari juga di kelas 7 di SMP MTS derajat. Namun yang membedakan adalah
Di kelas 7 yang dipelajari hanya satu variabel saja, sistem persamaan linear satu variabel. Nah, pada materi ini akan diajarkan sistem persamaan linear dua variabel, yang berarti di dalam sistem tersebut memiliki dua atau lebih persamaan yang memuat setiapnya dua variabel dan tidak terdapat bilangan perpangkatan dalam variabel yang digunakan. Nah, sistem ini biasanya ditulis dengan rumus AX plus BY sama dengan C. Terus kemudian DX plus EY sama dengan F. Keduanya merupakan persamaan dalam satu sistem. Dengan ABCDEF merupakan bilangan asli dan XY merupakan variabel. Sistem persamaan linear dua variabel memiliki sebuah himpunan penyelesaian pasangan bilangan XY yang memenuhi sistem persamaan tersebut. Jadi himpunan penyelesaiannya berbentuk pasangan bilangan XY. Kemudian yang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode research and development. Research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan dan menguji keefektifan produk tertentu. Metode penelitian ini mengembangkan dan menyempurnakan produk yang sudah ada menjadi produk yang valid dan praktis. Dan menggunakan metode penelitian research and development, peneliti perlu melakukan penelitian awal untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan untuk pengembangan sistem dan melakukan pengujian produk. Kemudian perlu adanya evaluasi terhadap proses pengujian produk tersebut. Nah, kemudian untuk model yang digunakan oleh peneliti adalah Research and Development Model ADDIE yang dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996. Model ADDIE memiliki langkah-langkah yang lebih lengkap daripada Research and Development Model 4D. Langkah-langkah metode penelitian Research and Development Model AD terdapat 5 tahapan, yaitu analisis. Dalam tahap ini, peneliti melakukan studi literatur untuk menambah wawasan pengembangan produk serta analisis kebutuhan. Penelitian meliputi analisis kinerja siswa, konsep, dan analisis tujuan pembelajaran. Analisis kinerja itu digunakan untuk mengetahui gambaran awal fakta dan alternatif dari penyelesaian. Analisis awal juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang melatar belakangi pengembangan produk. Analisis siswa digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik siswa yang menjadi target dari pengembangan produk. Untuk analisis konsep dilakukan untuk identifikasi konsep, fakta, prinsip, dan prosedur terhadap materi yang akan digunakan di produk tersebut. Analisis tujuan pembelajaran dilakukan untuk menentukan kompetensi minimum yang perlu dikuasai oleh siswa, melihat dari karakteristik siswa agar tujuan pembelajaran yang dirancang dapat tercapai dengan baik. Kemudian tahap kedua, tahap desain. Dalam tahap ini, peneliti perlu merencanakan desain produk yang akan dikembangkan dengan menyusun dan merancang konten, serta konsep yang diperlukan dalam produk tersebut. Rancangan dari produk yang akan dikembangkan masih bersifat konseptual dan akan dikembangkan dalam tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap development. Tahap development ini, rancangan produk yang tadi masih bersifat konseptual akan dikembangkan menjadi sebuah produk yang siap untuk diuji cobakan dan digunakan. Kemudian peneliti perlu menyiapkan instrumen pengukur kinerja produk yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu implementation. Dalam tahap ini, produknya akan diuji cobakan dengan situasi dan kondisi nyata serta sebenarnya. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh saran dan kritik terhadap produk yang dikembangkan. Penggunaan instrumen yang disusun pada tahap sebelumnya digunakan pada tahap ini untuk mendapatkan saran dan kritik dari pengguna produk. Tahap evaluation. Dalam tahap ini, produk yang telah dikembangkan akan dilakukan revisi sesuai dengan hasil saran dan kritik yang didapat pada tahap sebelumnya. Tujuan dari tahap ini yaitu mengukur kompetensi akhir yang ingin dicapai. Kemudian untuk instrumen penelitiannya, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes, lembar observasi, dan lembar angket siswa. Tes, lembar observasi, dan lembar angket siswa ini akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dari pengguna, yaitu implementasi produk dalam kelas serta respon dan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa setelah penggunaan produk.
Untuk tes sendiri itu digunakan untuk menguji keefektifan produk dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Lembar observasi digunakan oleh peneliti untuk mengamati penggunaan produk dalam kelas. Kemudian lembar angket siswa digunakan untuk mengetahui kondisi yang dialami dan dirasakan oleh siswa dan guru setelah penggunaan produk dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam angket ini juga berisi kesulitan guru dan siswa dalam menggunakan produk, hal-hal yang perlu diperbaiki dari produk yang telah digunakan. Teknik analisis data. Yang pertama, uji validasi. Dalam teknik analisis data ini ada 3, yaitu uji validasi, uji kepraktisan, dan uji keefektifan. Untuk uji validasi sendiri ini digunakan untuk menentukan kevalidan dari suatu produk yang dikembangkan. Uji validasi ini dilakukan melalui angket yang akan diisi oleh validator yang meliputi dosen, guru, dan pengamat yang akan berisi 4 aspek penilaian, yaitu aspek penyajian media, aspek isi dalam media, aspek media yang akan digunakan, serta aspek bahasa yang digunakan dalam media. Hasil dari pengisian angket tersebut akan dilakukan uji validasi dengan menggunakan rumus berikut. V sama dengan N kecil per N besar kali 100%, dengan V sama dengan hasil uji validasi dalam persentase, N skor total penilaian dari validator, N besar skor maksimal yang mungkin diperoleh. Setelah mendapatkan persentase uji validasi, peneliti perlu mencocokkan persentase yang diperoleh dengan menggunakan tabel yang telah ditampilkan. Nah, produk yang dikembangkan dapat dikatakan valid jika memenuhi kriteria baik atau sangat baik, yaitu skor hasil uji validasi dalam selang 50% hingga 100%. Kemudian uji kepraktisan. Uji kepraktisan ini data yang akan dipakai berasal dari angket kepraktisan yang akan diisi oleh guru dan siswa. Sehingga analisis data kepraktisan terdiri dari analisis data angket persepsi guru dan analisis data angket persepsi siswa. Analisis data dari angket persepsi guru dan siswa melalui rumus berikut. P sama dengan TSE per TSH kali 100%. Dengan P kepraktisan produk, TSE total skor empirik, yaitu total skor angket yang diisi oleh siswa ataupun guru, TSH total skor yang diharapkan atau maksimal kali 100%. Nah, hasil analisis dari angket persepsi guru dan siswa akan dikategorikan dalam kriteria kepraktisan pada tabel berikut, yaitu seperti yang telah ditampilkan. Produk yang dikembangkan dapat dikatakan praktis jika memenuhi kriteria cukup praktis, ataupun sangat praktis, yaitu skor hasil uji kepraktisan dalam selang 40% hingga 100%. Kemudian uji keefektifan. Uji keefektifan ini menggunakan hasil tes yang dilakukan oleh siswa yang diukur menggunakan rubrik pemahaman konsep matematis siswa. Setelah penghitungan skor rubrik penilaian tes setiap siswa, untuk mengetahui tingkat keefektifan produk yang telah dikembangkan menggunakan rumus ini, N besar sama dengan skor perolehan per skor maksimal kali 100%. Kemudian nilai kemampuan konsep siswa yang diperoleh dari perhitungan di atas kemudian dikualifikasikan sesuai dengan tabel yang telah ditampilkan. Nah, produk yang dikembangkan dapat dikatakan efektif jika memenuhi kriteria cukup baik atau sangat baik, yaitu skor hasil analisis hasil tes dalam selang 55 hingga 100. Untuk rubrik pemahaman konsep matematisnya ini berdasar ya. Untuk rubrik pemahaman konsep matematis itu berdasarkan pada Muhammad dan Karso tahun 2018, yaitu terdapat 5 aspek yang dinilai. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep yang dipelajari, kemudian mengidentifikasikan sifat-sifat operasi atau konsep,
kemudian menerapkan konsep secara logis, memberikan contoh atau non contoh, kemudian mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar matematika. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.